Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, secara tidak langsung Bapak Bambang Nursenap pernah menjawab hal ini dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, tetapi yang dinubuatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Dan berikut adalah penjelasan Bapak Bambang Nursenap tentang ayat yang dimaksud di dalam Ulangan 18 ayat 18. Mari kita simak bersama-sama. Kitab Ulangan 18 ayat 18. Ayat ini menjadi kontroversi di beberapa komunitas, Pihak Islam mengatakan bahwa nubuatan ini ditujukan kepada Muhammad. Ini sudah jelas karena sesuai konteks di tengah-tengah kaum Israel, bukan di luar Israel. Sehingga ada banyak klaim yang kuat dari pihak Kristen bahwa nubuatan ini ditujukan pada Yesus Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau ayat ini ditujukan kepada Yesus, lalu mengapa dalam teks Alkitab ketika dirujuk kepada seorang nabi yang dinubuatkan tidak menuliskan huruf kapital seperti biasanya ketika merujuk pada pribadi Yesus? Kalau itu memang yang dimaksud adalah Yesus. Contoh dari ayat itu pada bagian B dari ayat 18. Aku akan menaruh firmanku, di sini huruf kapital, dalam mulutnya. Nya di sini N-nya huruf kecil, Kalau ini ditujukan pada Yesus, maka teksnya harusnya tertulis aku akan menaruh firmanku, huruf besar kapital, dalam mulutnya. Nya ini harusnya huruf besar. Gimana, Masalahnya bahasa Ibrani nggak ada huruf kecil urusan begitu. Itu kan di dalam bahasa Indonesia. Iya toh? Ya. Kan teksnya itu aslinya memang tidak ada masalah. Ditulis pertama seorang nabi, benar yang dikatakan tadi, seorang nabi, Nevi Mihirbeka Miahika, seorang nabi di tengah-tengahmu, Miahika, dari saudara-saudaramu, Kamoni yang seperti aku, Yakim Leha, akan dibangkitkan untukmu, Adonai Elohika, oleh Tuhan Elohimmu, sembahanmu, alau tismaun, hendaklah itu yang kamu dengarkan. Nah, kemudian kenapa aku akan menaruh mulutku, ini Tuhan, menaruh firmanku, K ini kapital, nyanya kok enggak kapital pertama, karena memang dalam teks bahasa aslinya kan enggak ada kapital, itu enggak kapital. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konteksnya dalam bahasa Indonesia, karena itu kan nubuat itu kan belum terjadi waktu ulangan itu ditulis, belum terjadi, sehingga kalau belum terjadi, tentu kalau kita jadikan kapital besar, jangan-jangan kita jadi saksi Yehova itu. Jadi ayat yang sebenarnya belum terjadi kita tafsirkan dalam makna kita sekarang. Nah, itulah jujurnya kita. Jadi kalau memang itu ayat bersifat prediksi, nah tentu orang-orang sejaman itu kan kalau berbahasa Indonesia itu, makanya kalau ada huruf kapitalnya, tapi untung mereka tidak berbahasa Indonesia, maka tidak bisa dibedakan huruf kecil dan huruf besar, konteksnya yang bisa membedakan itu. Jadi LAI tidak salah ya, Pak? Ya tidak salah, memang itu nubuat kok.
Baik, saudara Tuhan, video kita sudah melihat ya apa yang dipesankan di video tadi, di mana dalam cuplikan videonya ya Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa nabinya dia dinubuatkan di dalam Alkitab, dan secara tidak langsung hal ini dibantah oleh Bapak Bambang Nursena. Ya, beliau menjelaskan bahwa yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini adalah Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, kalau kita merujuk kepada Alkitab, sebenarnya nubuat perjanjian lama itu tentang Tuhan Yesus Kristus, nah kedatangan Yesus, dan bukan tentang kedatangan nabi lainnya. Ya, jadi Yesuslah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, termasuk di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Ya, jadi sangat tidak tepat kalau ada orang yang mengatakan bahwa nabi lain dinubuatkan dalam perjanjian lama selain daripada Yesus Kristus. Itu sangat tidak tepat, saudara Tuhan. Ya, dasar kita adalah firman Tuhan, dasar kita adalah Alkitab. Dan bukan hanya di dalam kitab Ulangan ya. Sebenarnya di kitab lain juga, bahkan di kitab Yesaya sering dinubuatkan tentang Yesus Kristus. Dia datang sebagai Raja Damai, dia disalib, dan yang dia pikul itu bukan dosanya dia tetapi dosanya kita. Ya, dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan umat pilihannya melalui perjalanan salib. Ya, sehingga melalui penyaliban yang dialami, orang yang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang serupa, tetapi mengalami sukacita, dan mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya yang besar bagi umatnya. Nah, saudara dalam Tuhan, mungkin banyak hal yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana tentang Yesus Kristus, tentang Alkitab, tentang nubuatan-nubuatan bahwa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu bukan Yesus. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa pernyataan-pernyataan semacam ini tidak menggoyahkan iman kita ya. Tetapi iman kita tetap teguh di dalam Kristus, iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa Yesuslah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dan Yesus menggenapi nubuat itu, dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mencatat bahwa ya, kedatangan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya sehingga mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri, saudara Tuhan. Ada jaminan keselamatan bagi orang percaya. Ya, dan ayat yang sering saya sampaikan, Yesus mengatakan bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat, artinya menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Bahkan di atas salib, ya, seorang yang disalib di sebelah Yesus mengatakan, ya, kalau kamu pergi ke rumah Bapamu, ingatlah aku. Dan Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam sorga. Artinya Yesus menjamin keselamatan orang ini. Ya, jadi Yesus berani menjamin keselamatan karena Dia adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya, pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa yang dinubuatkan ini bukan Yesus, ya, pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan, pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya percaya semua itu tidak menggoyahkan iman kita, dan saya percaya iman kita adalah iman yang teguh di dalam Kristus, iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan atau tuliskan tanggapan untuk komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.